Modul 3.1, Demonstrasi Kontekstual, Wawancara Kepala Sekolah, Lestari Yuniarsanti, SPD, GRCGP Angkatan 9 Kabupaten Sampang. Wawancara Kepala Sekolah bersama Ibu Nion Rodiah, SPD, MMPD, UPTDSDN Gersempal 1 Omben Sampang Madura. Wawancara 1, Narasumber, Nion Rodiah, SPD, MMPD, Kepala Sekolah UPTDSDN Gersempal 1. Kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu Nion selaku kepala sekolah adalah berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan sekitar dan orang tua yang tidak mendukung. Sebagian besar orang tua meninggalkan anaknya untuk mencari uang di luar kota, sehingga kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak sulit untuk disiplin. Murid seringkali datang terlambat dan berperilaku yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Di satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Waalaikumsalam Nion. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana dengan Bu Tari? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih dilimpahkan kesehatannya Bu, meskipun banyak sekali tugas-tugas yang harus segera diselesaikan. Mungkin ada keperluan yang bisa saya bantu. Iya Ibu, saya mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Ini untuk melakukan kegiatan wawancara Bu. Di sini saya harus melakukan kegiatan wawancara bersama kepala sekolah terkait modul yang sedang saya pelajari, yaitu praktik pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajar. Nah, di sini terkait tentang permasalahan yaitu dilema etika atau rujukan moral. Bolehkah Bu saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi yang sedang saya pelajari ini? Silahkan Bu, mungkin kalau saya bisa bantu, saya akan bantu. Ya, terima kasih ya Bu. Jadi begini Bu Nion, selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang sedang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Nah, jika memang ada, boleh nggak Ibu sedikit cerita atau sharing kepada saya kasus apa yang sedang Ibu alami, kemudian bagaimana cara Ibu menyelesaikan kasus tersebut? Ya, suatu lembaga itu mesti ada suatu permasalahan. Jadi dilema yang sekarang ini saya hadapi itu terutama masalah kedisiplinan siswa. Nah, di sini kedisiplinan siswa ini agak sulit juga kita menerapkannya walaupun kita sudah berusaha. Mengapa? Karena anak-anak di sini, kita yang sama tahu sendiri, anak-anak di sini kebanyakan tinggalnya sama neneknya, istilahnya dititipkan gitu. Walaupun dititipkan, orang tuanya banyak yang di luar kota, jadi perhatian orang tua itu sangat kurang kepada anak. Jadi untuk masalah pendidikan jadi kurang sekali perhatian dari orang tua. Jadi untuk dilemanya itu, kita itu untuk menyelesaikan dilema yang seperti itu, kita sudah melakukan anak tersebut, kita tanyai dulu, kita konfirmasi permasalahannya anak itu apa, kemudian kita juga memberikan permasalahan anak itu ke Dewan Guru. Jadi kita selesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Iya Bu ya. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil terhadap kasus yang sudah Ibu ceritakan ini? Untuk kasus yang saya hadapi ini, langkahnya kita yang pertama tadi kita konfirmasikan dulu permasalahan itu kepada siswa tersebut. Nah, yang kedua kita selesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah Dewan Guru. Ya. Jadi kemudian yang ketiga kita itu merefleksikannya. Nah, bagaimana dari hasil itu? Oh,
Iya. Sangat keren sekali Bu ya, keputusan yang sangat solutif sekali ya Bu ya. Nah dalam modul yang sedang saya pelajari ini ternyata ada beberapa jenis dilema ya Bu ya. Yang pertama itu adalah dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran. Ada juga bujukan moral Bu, itu merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah kira-kira menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang sedang Ibu hadapi ini termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Iya. Saya mulai dari bujukan moral dulu ya Bu ya. Kalau bujukan moral itu kaitannya dengan suatu hukuman. Jadi misalnya kalau anak melanggar tata tertib sekolah, misalnya melanggar tata tertib sekolah gitu, kita kan melakukan hukuman sanksi kepada anak, itu termasuk bujukan moral. Yang bujukan etika mungkin karena kebenaran. Nah, kebenaran dari anak itu melawan dari kebenaran itu sendiri yang sudah diakui dari yang lain. Oh, Iya, itu ya. Jadi menurut Ibu ini masalah yang sudah Ibu ceritakan ini termasuk dilema etika ya Bu ya. Nah, dimana kita ini kan harus menegakkan kedisiplinan, ada rasa yang bertentangan nilai-nilai dari rasa kasihan sama keadilan, seperti itu ya Bu. Akan memberikan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar peraturan sekolah ini guna untuk menegakkan disiplin moralnya. Iya. Betul sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Iya. Kalau kita memang itu tadi seperti tadi anak dipanggil dulu, kita konfirmasi dulu anak-anak itu. Jadi anak itu permasalahannya kita lihat dulu. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman kepada anak tanpa kita tahu permasalahan dari anak. Jadi nanti kita akan tidak ada rasa etika. Jadi walaupun ada kaitannya antara dilema moral dengan dilema etika itu. Jadi kemudian ya kita musyawarahkan dengan dewan guru tadi dan kita refleksikannya itu yang kita langkah-langkahnya untuk menghadapi walaupun dilema moral maupun dilema etika. Mungkin ada langkah-langkah atau strategi yang seperti Ibu biasanya lakukan ini dalam menyelesaikan masalah dilema itu. Ada langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa gitu loh Bu? Iya. Strateginya itu sebenarnya banyak sekali. Yang paling utama yaitu yang di dalam mengambil keputusan kita harus mengadakan musyawarah dengan guru semua. Jadi kita harus benar-benar menegakkan kebijakan itu kepada anak. Jadi kebijakan yang utama dalam mengambilkan keputusan harus berdasarkan bukan individu kepala sekolah. Jadi berdasarkan hasil musyawarah semua dewan guru. Bahkan kadang melibatkan ke orang tua juga kalau memang ada orang tuanya atau walinya. Mungkin ada nggak Bu hal-hal yang paling efektif menurut Ibu dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika yang sedang Ibu hadapi ini? Sebenarnya semua itu sudah hal yang paling efektif. Iya. Kalau sudah kita mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah guru, dewan guru, melibatkan semua pihak yang berkepentingan pada permasalahan tersebut, pada siswanya, pada dewan gurunya, pada orang tuanya, itu saya kira sudah efektif gitu. Jadi yang sudah memang efektif kita harus bisa mengkomunikasikan dengan baik ya. Ya, kita harus mengkomunikasikan dengan baik, bukan semena-mena kepala sekolah. Wah, saya kepala sekolah. Jadi langsung ambil kebijakan sendiri ya. Jadi memang yang pertama memang harus komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait. Betul. Sangat bagus sekali Bu. Ya. Mungkin menurut Ibu ada tantangan enggak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini? Sebenarnya tantangan itu banyak ya Bu Tari ya. Bu Tari tahu sendiri tantangan yang paling utama itu budaya.
budaya yang ada di lingkungan sekolah itu yang sudah memang membudaya itu yang sulit sekali diubah. Itu budaya itu ya macam sekali ya. Bu Tari sudah tahu pengalaman di sini, contohnya budayanya, tantangannya. Kalau bulan Maulid, nah muridnya sudah berkurang. Bulan puasa sudah berkurang. Itu budaya, jadi tantangan bagi kepala sekolah bagaimana. Apalagi sekarang itu kita tegakkan disiplin. Anak suruh pakai lengkap. Nah, gurunya sudah memberi contoh, kepala sekolah memberi contoh, tiap upacara sudah dikasih contoh. Ya masih tetap ada. Ya. Tantangan memang dari budaya, dari lingkungan, dari budaya lingkungan ya memang itu yang paling utama. Jadi budaya lingkungan ini faktor utama yang menjadi tantangan bagi sekolah. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini? Misalnya, maksudnya begini Bu, apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau memiliki prosedur lain tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema ini? Kalau jadwal khusus saya tidak memiliki jadwal khusus Bu Tari. Jadi jadwal itu secara tiba-tiba di mana ada kasus, di situ kita akan menyelesaikannya secara bersama. Jadi tidak terjadwal, jadi terjadwal secara berkala, tidak. Jadi di mana ada kasus, di situ kita akan menjadwalkan untuk mengambilkan keputusan bersama. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin Bu yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang sangat-sangat membantu saya yaitu yang pertama adalah para dewan guru. Jadi para dewan guru itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi juga pihak-pihak yang lain yang berkepentingan, misalnya orang tua atau komite atau tokoh pendidikan yang berkepentingan dengan kasus yang kita hadapi itu sangat membantu juga dalam peran meningkatkan pendidikan khususnya di lembaga saya. Ya, berarti banyak sekali ya Bu ya yang berkaitan yang berkepentingan di dalam pendidikan. Siap. Pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Sebenarnya pembelajaran yang saya petik itu banyak sekali. Memang untuk menghadapi suatu dilema, apalagi tantangan yang sangat begitu berat untuk meningkatkan pendidikan, yang kita harus melawan dari budaya lingkungan, ya kita harus selalu mengadakan kerjasama baik dengan dewan guru, komite sekolah, wali murid, terus dewan pendidikan yang ada di situ yang sebagai pemangku pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran biar kita itu pembelajaran ini berjalan dengan lancar, pendidikan ini akan sukses, akan semaksimal mungkin. Banyak sekali ya pembelajaran yang bisa dipetik, terutama dalam pengambilan keputusan ini, bagaimana kita bisa harus berpihak pada murid itu yang paling penting Ibu ya. Benar sekali. Ya baiklah Ibu ya, terima kasih atas waktunya, kesediaannya untuk kegiatan wawancara kali ini. Jika ada pertanyaan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Tari. Mudah-mudahan sukses dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru penggerak. Wawancara Kepala Sekolah bersama Ibu Wemi Dwijayanti, SPD, MSI UPT DSDN Sogian 3 Omben, Sampang, Madura. Wawancara 2. Narasumber Wemi Dwijayanti, SPD, MSI, Kepala Sekolah UPT DSDN Sogian 3. Kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu Wemi selaku kepala sekolah adalah saat pengambilan keputusan ketika rapat kenaikan kelas di mana siswa mendapat nilai akademis di bawah KKM, namun perilaku sikapnya sangat baik dalam kedisiplinan. Gimana kabarnya? Salam Bu Tari, alhamdulillah kabar saya
saya baik. Kabar Bu Tari sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu, meskipun banyak sekali tugas-tugas yang harus segera diselesaikan. Tetap semangat Bu. Ya, masih semangat Bu. Ya. Baiklah Bu, sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan kemarin, saya sangat berterima kasih sekali karena Ibu sudah membersamai saya dalam kegiatan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah yang sangat cantik ini. Alhamdulillah. Nah ini saya ingin melakukan sedikit wawancara terkait dengan modul yang sedang saya pelajari ini ya Bu, yaitu tentang praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Sama-sama Bu Tari, saya juga berterima kasih kepada Bu Tari karena sudah mempercayakan istilahnya bisa membantu Bu Tari untuk tugasnya Bu Tari dalam hal ini. Nah, ini ada beberapa yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Nah, terkait Ibu selama menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Nah, jika ada, mungkin Ibu sedikit berbagi cerita dengan saya apa masalahnya dan bagaimana cara Ibu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini bagi saya adalah suatu pengalaman yang baru karena saya juga baru diangkat sebagai kepala sekolah di bulan Oktober kemarin. Saya juga guru penggerak angkatan 6. Jadi ini adalah hal yang sangat istilahnya cocok juga ya untuk diselesaikan, dan mungkin ini pengalaman yang baik juga bagi saya. Ternyata memang tidak mudah menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Terkadang dilema etika yang dihadapi itu banyak. Tapi memang untuk kasus di sekolah saya ini masalah nilai yang didapatkan oleh murid-murid di SDN Sofia 3 ini. Secara akademis itu nilai yang mereka dapatkan amat sangat kurang dari KKM. Ada yang bisa melewati KKM, tapi itu sangat sedikit sekali persentasenya seperti itu. Dan ini menjadi pemikiran dan dilema bukan hanya saya, tetapi guru-guru yang mengajar juga. Ini bagaimana Bu, apakah murid ini bisa untuk dinaikkan ke kelas selanjutnya seperti itu. Kemudian saya tanya juga kepada para guru, ini bisa mungkin dilakukan remedi atau apa begitu, kata saya seperti itu. Sudah dilakukan remedi, tapi memang tidak berhasil secara 100%. Walaupun dilakukan remedi beberapa kali masih tetap saja ada seperti itu. Nah, kemudian saya menimbang kalau secara istilahnya kedisiplinan sikap atau bagaimana, saya tanyakan kepada guru. Menurut guru di sini disiplinnya anak-anak, sikapnya anak-anak itu bagus. Mereka bahkan masuknya itu hampir 100%, tapi memang pada nilai mereka yang sangat kurang. Ini mungkin yang menimbulkan suatu dilema juga bagi saya, bagi para guru di sini seperti itu. Keputusan apa yang Ibu ambil terhadap kasus yang sudah Ibu ceritakan ini? Ya, tentunya saya melakukan musyawarah karena ini memang bukan istilahnya keputusan individu, tetapi harus dibicarakan bersama dengan para guru. Bahkan setiap rapat saya selalu membicarakan ini. Bahkan guru-guru pun memberitahu dan melaporkan perkembangan anak-anak bagaimana setiap harinya seperti itu. Jadi dari situ saya mengetahui kualitas anak-anak ini apakah tetap atau semakin menurun atau berkembang. Jadi musyawarah ini yang sangat perlu dan amat penting. Wah, keputusan yang sangat solutif sekali ya Bu. Terima kasih. Ya, jadi begini ya Bu, dalam modul yang sedang saya pelajari ini ternyata ada 2 jenis dilema, yaitu yang pertama dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran, sedang yang kedua adalah rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa rujukan moral?
sedang saya hadapi ini adalah sebuah dilema etika. Mengapa bisa saya sebutkan sebagai dilema etika? Pertama, memang tidak ada istilahnya, tidak ada hal yang berkaitan dengan hukum ya Bu ya. Jadi ini murni dilema pribadi di sekolah ini, dilema yang kami hadapi mengenai kualitas nilai yang didapatkan oleh para murid. Kemudian dilemanya apa? Yaitu para guru ini bingung gitu Bu ya. Ini anak ini pantas tidak untuk dinaikkan. Secara nilainya sangat kurang, jauh dari KKM, tetapi masalah kedisiplinan, sikap atau apapun murid di sini itu alhamdulillah baik Bu. Apalagi mungkin di sini ada pondok, kan dekat sama pondok. Jadi masalah disiplin, masalah sikap, sopan santun terhadap guru itu baik seperti itu. Jadi itu yang menjadi dilema, apakah pantas secara nilai mereka dinaikkan mengingat disiplin dan sikapnya baik seperti itu. Ya, jadi menurut saya ini dilema etika. Ya, berarti kasus yang sedang Ibu hadapi ini merupakan salah satu contoh kasus dari dilema etika, di mana kita tidak hanya melihat nilai akademisnya anak-anak saja, tetapi kita juga harus memperhatikan sikap dan disiplinnya anak-anak selama proses pembelajaran. Seperti itu ya Bu? Iya benar. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin secara musyawarah, ya, musyawarah bersama para guru kita komunikasikan dengan baik dilema yang terjadi yang kita hadapi bersama ini, yaitu tentang nilai yang didapatkan oleh anak-anak yang sangat kurang dari KKM, dengan istilahnya mencari cara lain supaya anak-anak ini atau murid kami ini pantas untuk dinaikkan. Kemudian kami mendiskusikan ini bersama. Saya memang istilahnya memberitahu kepada para guru kalau memang secara akademis anak-anak kurang, carilah potensi dan gali potensi yang dimiliki anak-anak, bukan dari secara akademis saja, mungkin dari sikapnya, dari disiplinnya, atau dari keterampilannya. Mungkin anak-anak ada yang suka menyanyi, menggambar, atau membuat prakarya misalkan seperti itu bisa dimasukkan untuk nilai yang membantu nilai akademisnya, sehingga anak-anak tersebut bisa naik ke kelas berikutnya. Seperti itu kita diskusikan bersama, kita bermusyawarah bersama, seperti itu Bu. Mungkin ada langkah atau Ibu memiliki strategi seperti apa yang Ibu biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini? Yang pertama tentu komunikasi bersama melalui musyawarah tadi itu, kemudian komunikasi dengan para guru, mengkonfirmasi apakah kejadian ini memang benar atau tidak, seperti itu. Kemudian saya juga mendatangi tiap-tiap kelas Bu, seperti apa cara guru saya mengajar. Setelah itu saya evaluasi, seperti itu. Tentunya menurut saya komunikasi itu yang paling penting. Yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang sedang Ibu hadapi? Ini tadi langkah yang efektif menurut saya tetap komunikasi tadi itu, komunikasi yang terjalin baik antara saya dengan guru, kemudian guru dengan murid, seperti itu, sehingga bisa tahu lah ya apa saja kelebihan dan kekurangan. Apalagi ini masalah anak-anak ya Bu, kalau kita langsung menuju istilahnya kamu nggak naik itu takutnya akan berpengaruh dari sisi psikologis mereka, seperti itu. Tapi kalau guru memberikan suatu solusi, mendukung apa yang mereka inginkan, seperti itu ya, tidak melihat saja dari nilai akademisnya, mungkin bisa melihat keterampilan-keterampilan yang ada pada murid, mendukung terus, saya rasa itu bisa menjadi suatu hal yang baik juga dari sisi psikologis murid, sehingga tidak ada alasan guru itu sampai tidak menaikkan murid, seperti itu. Baik Bu, mungkin ada menurut Ibu tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema seperti ini? Menurut saya kalau
sarankan kalau di sekolah saya sendiri ini adalah perlunya kesadaran yang pertama ya, kesadaran dari guru dan juga murid. Guru ini harus selalu bisa berkomunikasi dengan murid, mendekati murid untuk selalu memberikan semangat, motivasi supaya mereka rajin di rumahnya. Seperti itu. Memang rata-rata di sini adalah petani dan rata-rata juga orang tua mereka itu tidak ada di sini tapi bekerja di luar Madura di Surabaya. Jadi sepertinya apa ya istilahnya keinginan mereka untuk belajar itu sedikit turun. Misalkan kalau sudah musim padi seperti ini, tanam padi, itu mereka akan konsentrasi membantu orang tua atau kakek nenek mereka, sehingga kalau malam mereka sudah kelelahan kemudian tidur. Itu yang istilahnya menjadi tantangan seperti itu. Jadi saya harapkan kepada para guru untuk bisa selalu memberikan motivasi-motivasi yang baik kepada para murid seperti itu. Apakah juga Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika seperti ini? Maksudnya begini, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema ini? Nah, menurut saya kalau hal yang paling efektif itu memang harus terjadwal ya Bu ya, biar terukur enak gitu nanti kalau mengatasinya. Misalkan para guru itu luangkanlah waktunya setelah mengajar mungkin 5 menit atau 10 menit atau di kala istirahat, memberikan motivasi kepada para muridnya seperti itu. Saya juga menghimbau untuk sering-sering memang istilahnya berikan waktu 5 menit 10 menit setelah istirahat atau mungkin setelah pulang dari sekolah, tidak langsung pulang mungkin ada istilahnya himbauan, nasihat yang dilakukan para guru untuk murid untuk bisa memotivasi dan meningkatkan kesadaran para murid untuk lebih rajin belajar seperti itu salah satunya. Ada atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika seperti ini? Menurut saya memang konsultasi dan berkomunikasi dengan rekan kerja kita, terutama para guru di sini itu sangat dibutuhkan karena yang mengetahui kelemahan, kekurangan peserta didik atau murid kita sendiri itu adalah gurunya. Jadi sebisa mungkin saya selalu berkonsultasi dan berkomunikasi dengan para guru. Seperti itu. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika seperti ini? Pembelajaran yang bisa saya ambil tentunya ini adalah pengalaman yang berharga dan menarik bagi saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kepala sekolah. Apalagi saya baru menjadi kepala sekolah, tentunya ini hal yang sangat berharga dan tentunya menyadarkan seseorang itu amat sangat sulit. Memang nomor satu kesadaran yang dimiliki oleh guru, kemudian apa istilahnya kesadaran para murid ini harus saling berkaitan. Guru harus selalu memotivasi para muridnya untuk bisa belajar atau melakukan suatu hal yang lebih positif lagi. Dan yang kedua, apapun keputusan yang diambil oleh saya sebagai kepala sekolah, guru, sebagai pendidik, itu haruslah selalu berpihak pada murid. Apapun keinginan dan kebutuhan murid, mari kita sebagai guru difasilitasi. Jangan hanya melihat segi kekurangan murid seperti itu. Kita harus menggali potensi murid. Misalkan kalau dari akademisnya mereka kurang, galilah potensi mereka dari hal yang lain seperti keterampilan seperti itu. Ya. Terima kasih ya Bu Emi. Sama-sama sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam kegiatan wawancara kali ini. Sama-sama Bu. Analisis dan refleksi.
Hal menarik yang muncul pada saat wawancara yaitu pada narasumber yang pertama adalah Ibu Nion Rodiah, SPD, MMPD Kepala SDN Gersempal 1 adalah beliau menyampaikan pentingnya berkomunikasi, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak guru, siswa, dan orang tua dalam menyelesaikan masalah, sehingga masalah yang terjadi dapat segera terselesaikan dengan baik dan memberikan kebahagiaan pada semua pihak. Hal menarik pada narasumber yang kedua yaitu Ibu Wemi Wijayanti, SPD, MSI Kepala SDN Sogian 3, beliau menyampaikan bahwa dalam mengambil keputusan dilema etika yaitu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam mengambil keputusan dan mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan agar tidak ada pihak yang dirugikan yaitu murid. Hal ini bertujuan agar setiap mengambil keputusan harus berpihak pada murid. Yang saya dapat dari hasil kedua wawancara dari dua kepala sekolah tersebut yaitu intinya adalah, dalam mengambil keputusan kita harus melihat terlebih dahulu masalahnya kemudian melakukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak yang terkait dalam mengambil keputusan agar keputusan tersebut dapat menjadi keputusan yang berpihak pada murid. Kedua kepala sekolah tersebut sudah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama dalam membuat keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan harus dilakukan dengan cara berkomunikasi, berkoordinasi dengan berbagai pihak agar keputusan yang diambil dapat memberikan jalan keluar kepada berbagai pihak terkait. Rencana ke depan pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika adalah bagaimana saya dapat meyakinkan pihak lain bahwa keputusan yang saya ambil sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat sehingga keputusan ini dapat diterima semua pihak. Selain itu harus ada prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko atau dampaknya. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan-keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang tepat, bijaksana dan berpihak pada murid. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan-keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Terima kasih.